Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Hari ini saya akan menjelaskan satu istilah strategi dalam politik yang bisa melejitkan atau mendongkrak popularitas dan elektabilitas seseorang dalam konteks politik nasional maupun politik di daerah. Apa itu? Ada istilah yang disebut dengan playing victim. Playing victim ini adalah salah satu strategi yang digunakan oleh tokoh politik atau partai politik untuk melakukan pendongkrakan nama seseorang atau nama partai, di mana uh, ada skenario seakan-akan seseorang itu menjadi korban dalam situasi atau diserang oleh lawan politik yang dimana dia menjadi korban. Padahal ini adalah bisa jadi ini adalah sebuah skenario atau drama yang mereka buat untuk mendapatkan simpati dari masyarakat. Tetapi playing victim ini memang sangat susah ditelusuri atau katakanlah dibuktikan karena hanya orang-orang itu saja yang bisa membongkar apakah ini adalah playing victim atau tidak. Ada beberapa hal yang harus dilihat apakah dia playing victim atau tidak. Salah satunya adalah ada sebuah skenario atau katakanlah kejadian yang di luar nalar misalnya. Seakan-akan kalau kita melihat itu ya ada gambaran bahwa ini kayaknya ada skenario gitu. Kita bisa melihat dari gerakan-gerakan yang mereka buat dan itu tidak alami terjadi pada situasi konflik misalnya, atau tidak alami seakan-akan dia menjadi korban. Misalnya dia merasa pede pada saat dia menjadi korban, pede sekali, tidak memposisikan dirinya sebagai korban seutuhnya. Tapi ya itu bisa sebenarnya drama-drama itu memang sangat susah ya kita mengatakan bahwa dia adalah korban dari sebuah permainan atau tidak. Hanya saja memang ada beberapa yang bisa kita pelajari bahwa playing victim itu adalah sebuah skenario yang dibuat secara sengaja untuk mencari popularitas apabila seseorang itu memang masih di bawah nama orang yang menjadi lawan dari orang itu. Di sini ada satu berita yang bisa kita ambil contoh ya. Misalnya ini berita yang terbaru kemarin itu. Ini tentang AHI sengaja goreng isu kudeta, main playing victim, tutupi aibnya. Di sini juga Demokrat pecah, kubu KLB sindir playing victim SBY AHI. Jadi ada banyak berita-berita yang mengatakan bahwa pecah kongsinya Demokrat atau dualisme kepemimpinan dalam Demokrat itu adalah bagian dari strategi playing victim gitu, bahwa ada upaya untuk mendongkrak nama dari AHI, bahwa beliau itu sengaja untuk dimasukkan menjadi korban politik dari strategi Muldoko. Tapi ujung dari skenario itu AHI menjadi pemenang dalam pertarungan dan publik terhipnotis dengan hal itu. Tapi ini hanya dugaan-dugaan ya yang susah dibuktikan bahwa apakah ini adalah playing victim atau tidak. Tapi dari pemberitaan yang ada itu bisa ya bisa menjadi kecurigaan bagi masyarakat. Meskipun ya berita itu bisa mengalihkan opini masyarakat yang tadinya tidak curiga menjadi curiga, yang tadinya curiga menjadi tidak curiga. Memang kekuatan media untuk menggerung opini dalam politik itu menjadi salah satu yang sangat penting. Ada beberapa elemen yang digunakan dalam politik untuk dijadikan sebagai kekuatan. Yang pertama itu adalah partai politik, ya. Partai politik. Yang kedua itu adalah bisa jadi media, ya.
Jadi mereka bisa memanfaatkan media dengan sangat baik. Mereka bisa membuat drama-drama di media, ya, dan itu bisa mendapatkan simpati dari publik gitu. Apalagi kalau media itu sudah mencari satu berita atau tingkah laku dari pelaku politik itu yang aneh-aneh, itu selalu menjadi sasaran berita. Dan para pemain politik juga, mereka harus pintar dalam membuat sandiwara untuk menciptakan satu nuansa bahwa ini adalah satu kesedihan, ini adalah korban, ini adalah dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi bahwa skenario-skenario itu sangat susah untuk dibuktikan bahwa ini disengaja atau tidak gitu. Yang pertama tadi adalah partai politik kemudian bisa menggunakan media massa, bisa juga menggunakan ormas misalnya. Ya, dengan ormas-ormas tertentu ya akan bisa mendongkrak popularitas seseorang. Ya, bisa itu ormas kemasyarakatan maupun ormas keagamaan. Ya, ada juga yang mengatakan bahwa kalau di daerah-daerah Jawa atau daerah Sumatera yang notabene itu kekuatan dari para ulama itu sangat besar sekali, itu bisa digunakan sebagai strategi kekuatan untuk tokoh politik dalam mendongkrak popularitas atau elektabilitas dia. Kemudian bisa juga menggunakan sarana pendidikan ya. Ini memang sarana pendidikan atau katakanlah kampus atau sekolah itu adalah lembaga yang independen yang seharusnya tidak boleh dimasuki oleh kepentingan politik praktis. Tetapi karena ini adalah permainan para elit, permainan orang-orang berduit, permainan orang-orang punya kekuasaan, ya kadangkala sarana pendidikan itu dijadikan sebagai alat untuk mendapatkan atau sarana untuk mendapatkan kekuasaan di daerah maupun di nasional. Bisa juga mereka menggunakan kekuatan mahasiswa gitu untuk melakukan demonstrasi dalam menjatuhkan lawan dan sebagainya. Jadi bisa jadi gitu. Semuanya mereka bisa gunakan. Bahkan dengan uang mereka, ya, mereka bisa menggunakan itu membuat skenario, membuat drama, membuat alur cerita seakan-akan ini terjadi tanpa disengaja, ya padahal bisa jadi itu adalah skenario untuk mengalihkan perhatian publik agar masyarakat tertuju kepada dia dan masyarakat mendapatkan perhatian, atensi yang cukup besar, ya, sehingga ya pada saatnya dia akan dipilih menjadi presiden. Walau alam apapun yang mereka lakukan, ya kembali lagi bahwa dalam dunia demokrasi, dalam dunia politik, itu yang paling penting adalah bagaimana kita menjaga etika politik agar kita tidak terjerumus dan tidak terlalu ya lebay dengan segala sesuatu sehingga mengabaikan nilai yang baik itu. Ya, kalau semuanya itu penuh dengan intrik, penuh dengan kebohongan, maka pada saat dia berkuasa juga itu akan penuh dengan kebohongan pula, dan yang korbannya siapa adalah masyarakat, dan negara tidak akan maju dengan berbagai macam skenario drama yang mereka buat, dan ini sangat merugikan bagi bangsa dan negara. Oleh karena itu, jagalah etika politik itu, apapun strategi yang digunakan, selagi strategi itu untuk membangun keutuhan bangsa, membangun pemerintahan yang kuat, atau membangun pemberdayaan masyarakat, maka itulah yang harus kita dukung dengan baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan, semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.